Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Ramadan dengan nomor peserta 116010. Di sini saya akan menjelaskan terkait penanganan atau tata laksana dari hipotermia. Hipotermia adalah ketika kondisi pasien itu mengalami untuk heat loss-nya lebih besar daripada heat gain. Sehingga untuk suhu tubuhnya itu untuk gejala derajat ringan dia itu akan kurang dari 35 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk derajat sedang itu dari 32 derajat hingga 28 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu derajat berat, yaitu di bawah 28 derajat Celcius. Jadi untuk penanganan pertama, karena ini kasus trauma lingkungan, berarti yang pertama adalah yang harus diingat adalah prinsip dari basic life support. Yang pertama adalah danger, yaitu pastikan 3 aman penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Sehingga pada saat ditemukannya pasien hipotermia, maka kita harus melihat kondisi sekeliling dulu apakah kita aman untuk menolong pasien atau korban tersebut. Jangan sampai kita ingin menolong tapi itu membahayakan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yang langkah kedua yaitu lihat kesadaran dari pasien. Apakah pasien tersebut sadar atau tidak, dan itu bisa dites dengan melalui refleks mata, yaitu ketika mata tersebut dibuka dan ketika jari kita itu ingin mencolok, nah maka pasti pasien akan refleks akan menutup matanya. Seperti itu. Kemudian setelah dilihat sekilas apabila pasien tersebut sadar, maka langsung pindahkan ke tempat yang lebih aman dan usahakan di tempat yang lebih hangat, karena misal untuk kasus-kasus burn itu biasanya sudah ada api yang disediakan. Namun apabila tidak ada api yang disediakan, pindahkan ke tempat yang lebih aman dan terhindar dari sumber yang memicu hipotermia. Selanjutnya langkah kedua adalah untuk ini dilakukan secara simultan, yaitu menjauhkan pasien dari faktor-faktor yang memperberat derajat hipotermia. Contohnya yang pertama itu adalah melepaskan pakaian pasien apabila atau korban apabila basah. Itu harus dilepas terlebih dahulu dan diganti dengan pakaian kering. Selanjutnya apabila sudah diganti, maka evaluasi dari TTV pasien. Nah, apabila TTV tersebut ada yang tidak normal, maka tapi yang pertama itu harus akses dulu dari ABCDE-nya. Dari primary survey-nya, apabila sudah aman, maka bisa lanjut ke pandangan berikutnya. Namun apabila tidak aman, bisa melakukan basic life support. Life support contoh itu seperti misalnya melakukan RJP. Atau juga apabila masih ada lagi itu alternatif bisa memberikan suplai oksigen secara langsung. Seperti itu, melalui dari tabung oksigen. Nah, itu untuk yang derajat berat. Nah, namun untuk yang derajat sedang hingga ke berat. Namun untuk yang derajat ringan selanjutnya apabila masih sadar, nah pasien bisa diberikan minuman yang hangat. Nah, contoh itu bisa seperti teh manis hangat. Namun sebelum diberikan minuman juga, pasien itu harus dilihat juga dari eh, kadar gula darahnya. Karena biasanya untuk hipotermia ini komplikasinya itu biasanya diasosiasikan dengan hipoglikemia, dan ini tuh bisa sangat berkaitan dan fatality-nya sangat tinggi atau derajat perburukannya sangat tinggi, sehingga perlu diperiksa juga dari kadar gula darahnya menggunakan GCU. Dan biasanya kalau untuk hipoglikemia itu biasanya di bawah, menurut Perkeni itu di bawah 55 miligram per desiliter. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat apabila pasien tersebut hipotermia disertai dengan hipoglikemia atau tidak. Ketika dia disertai dengan hipoglikemia, maka juga lakukan penanganan yang seperti hipoglikemia, itu diberikan minuman manis tadi itu untuk meregulasi kembali atau mensuplai kembali kadar gula darahnya. Dia juga bisa diberikan contohnya coklat panas supaya mungkin lebih enak dan juga bisa menumbuhkan rasa mood yang lebih baik pada pasien. Dan berikutnya itu bisa diberikan makanan dengan gula yang sederhana. Contoh itu misal seperti gula merah, atau juga mungkin bisa diberikan
cemilan ringan, contohnya mungkin seperti jelly, seperti itu. Dan kemudian berikutnya setelah diberikan makanan, untuk mempercepat proses mengembalikan ke temperatur normal itu pasien bisa dikompres menggunakan dikompres gitu misal dari menggunakan kain yang diperas dengan air hangat. Namun untuk mengompresinya juga harus dicatat, jadi tidak boleh menggunakan air panas yang dituangkan ke dalam botol karena itu bisa menyebabkan luka juga nanti pada kulit pasien, misalnya nanti seperti luka bakar gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Dan biasanya untuk pemberian itu di bagian yang bagian tubuh yang pembuluh darah besar, contohnya di bagian leher, kemudian di bagian inguinal, dan juga di bagian aksila atau bagian ketek. Seperti itu. Dan yang harus digarisbawahi juga bahwa hipotermia dan hipoglikemia ini tuh sangat tinggi fatality dan biasanya kalau di pasien hipotermia itu dikaitkan dengan mountain sickness ketika seorang mendaki yang sudah di atas ketinggian 1500 mdpl. Biasanya untuk hipotermia berat itu pasien sudah mengalami delirium sehingga kadang pasien justru malah menggali lubang dan masuk ke dalam tanah gitu, padahal itu sangat berbahaya itu dan menambah derajat dari hipotermia. Namun eh, karena itu sudah derajat berat, jadi pasien justru malah salah bertindak. Bahkan ada pasien yang justru malah membuka bajunya gitu sehingga biasanya itu ditemukan bahwa pasien hipotermia itu meninggal dengan keadaan telanjang. Mungkin seperti itu. Dan yang terakhir juga yang harus di garis bawahi, ketika pasien hipotermia tidak sadar itu tidak boleh diberikan air minum atau makanan karena itu bisa menyebabkan komplikasi lain. Contohnya, misal kalau diberikan cairan itu bisa pneumonia, dan kalau untuk makanan itu mungkin bisa menyebabkan ke efek saluran pencernaan dan pernapasan, dan bisa menyebabkan gangguan jalan napas justru. Jadi akan menghambat proses pertolongan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.